Oh, jadi memang kalau dari kecil itu suka banget sama pelajaran IPS. Nilainya alhamdulillah selalu bagus-bagus. Jadi seiring berjalannya waktu SMA tuh udah ada niat kalau kuliah harus ambil jurusan politik dan hubungan internasional. Sehingga betul-betul kuliah ambil jurusan tersebut dan sudah ada niatan juga pulang ke tanah air mau melakukan apa. Jadi memang betul-betul jauh dari sebelum lulus tuh udah punya bayangan rencana kedepannya mau seperti apa. Sehingga sampai ke tanah air sempat magang di Kementerian Luar Negeri, dan di saat yang sama juga ditawarkan apabila mau menjadi calon legislatif dari PAN. Alhamdulillah akhirnya bisa ada di DPR, dan memang dari awal targetnya saya pelajari tupoksinya DPR itu apa saja, dan saya tertarik dengan Komisi 1 dengan bidang yang saya tekuni, hubungan internasional gitu. Ceritain nggak? Effortnya pastinya yang namanya berdarah-darah di dapil tuh betul. Pasti kalau tanya ke orang-orang di dapil saya, orang-orang di sana tahu kalau saya itu sehari bisa 10 titik. Kunjungan ke warga ya? Iya, kunjungan ke rumah-rumah warga. Jadi memang ketika masa kampanye selama kurang lebih 8 bulan itu saya benar-benar intensif. Dan saya juga punya tim yang memang sudah saya latih. Dan saya latihannya juga bukan cuma sekali 2 kali, tapi memang setiap 3 bulan sekali kita selalu melakukan training. Sehingga kedepannya kita punya program-program yang memang tepat sasaran karena kita juga punya survei. Jadi semua langkah yang diambil itu sudah terukur, bukan katanya orang biasanya kan banyak yang seperti itu. Enggak, jadi betul-betul saya punya tim yang kuat, kita juga punya survei sehingga langkah yang diambil tidak asal-asalan, dan saya juga aktif baik di sosial media, di Facebook dan Instagram. Saya kampanye, saya sosialisasi, menyapa masyarakat. Di lapangan juga betul-betul setiap hari ada di dapil, jadi keseluruhan membuahkan hasil yang positif. Komunikasinya gimana dengan Masyarakat di dapil? Jadi memang kebetulan saya punya relawan, punya tim itu sampai sekarang masih kompak. Relawan saya itu jumlahnya ada 2.000-an dari Subang, Majalengka, dan Sumedang. Kita bentuk paguyuban yang parah. Saya baru ketemu mereka minggu lalu, dan kita selalu mematangkan visi misi kita ke depannya. Misalnya saya pengen bentuk posko Neng Parah di dapil sebagai Neng, di mana nanti di posko itu kita akan mempunyai program yang setiap bulannya itu berbeda-beda. Misalnya nih, saya selalu tekankan karena saya masih muda, saya peduli dengan pendidikan anak muda di dapil. Saya bilang nanti kalau lagi zamannya UAS, UTS, atau mungkin penulisan skripsi, kita bakal melakukan bimbel gratis, atau mungkin nanti pelatihan UMKM dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan sesuatu yang bukan yang high cost, tapi memang programnya setiap bulan ada di dapil. Saya nggak pernah janji nanti saya bikinin jalanan ya Bu, nanti saya bikinin masjid ya, itu nggak pernah. Tapi dengan program-program kecil seperti inilah di posko yang ada di 3 kabupaten, ya saya minta ke relawan untuk disebarluaskan, dikasih tahu ke masyarakat, terutama di tempat di mana suara saya banyak. Sehingga walaupun saya ada di Senayan, tapi masyarakat bisa merasakan hasil kerja saya. Karena kan sesuatu yang kecil itu kalau dilakukan dengan penuh konsistensi itu bisa bermakna daripada sesuatu yang besar tapi sekali atau setengah-setengah atau susah malah nggak bisa dikerjain. Jangan lupa subscribe ya.